Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Christian Rafael dari Prodi Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 2 pemodelan dan simulasi dengan topik organik dan anorganik modeling. Tujuan dari praktikum ini sendiri untuk mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Blender untuk membuat model organik dan anorganik. Aktivitas praktikum di sini kita disuruh untuk mengerjakan 4 model, pertama jamur, teko, topi penyihir, dan burger. Bagi telah diberikan akses video pembuatan model, saya langsung akan menjelaskan eh, hasil yang telah saya kerjakan. Pertama, saya akan menjelaskan jamur yang telah saya kerjakan di mana tugasnya. Adapun saya membuat jamur ini menggunakan beberapa teknik modeling. Yang pertama itu base mesh, di mana saya membuat model jamur dengan bentuk dasar seperti UV sphere, batang dan sphere untuk jamur. Kemudian saya menggunakan proportional editing untuk membentuk tudung jamur agar terlihat lebih alami dengan deformasi halus. Selanjutnya saya menggunakan subdivision surface modifier untuk memberikan efek halus dan organik pada geometri jamur. Selain subdivision surface modifier, saya juga menggunakan beberapa modifier lain yaitu Solidify untuk memberikan ketebalan pada bagian tertentu seperti tudung jamurnya, displacement untuk menambahkan detail permukaan lebih organik. Kemudian saya menggunakan shader principle BSDF di mana ini terjamur jamur dengan warna alami dan efek glossy di beberapa bagiannya. Saya juga menggunakan vertex painting atau texture painting untuk menambahkan detail warna lebih realistis untuk gradasi pada warna jamurnya. Saya juga menggunakan subsurface scattering atau SSS untuk memberi efek transparasi cahaya pada jamur, terutama pada inner renderingnya saya menggunakan soft lighting, di mana saya menggunakan HDRI atau lampu RLA untuk pencahayaan lembut dan realistis. Saya juga menggunakan depth of field untuk efek blur pada latar belakang untuk beri fokus pada jamur utama. Saya juga menggunakan compositing di mana saya menambahkan efek seperti bloom atau color correction untuk meningkatkan estetikanya. Selanjutnya, saya akan lanjutkan ke model selanjutnya yaitu teko, di mana di sini saya telah membuat teko, di mana teko ini saya buat menggunakan teknik modeling base mesh juga, di mana saya membuat UV sphere atau editing untuk mendapatkan lekukan yang halus. Selanjutnya saya menggunakan Boolean modifier, di mana saya untuk menggunakannya untuk membuat lubang pada teko atau tempat keluarnya air pada teko. Selanjutnya ada bevel modifier untuk membuat tepi lebih halus dan realistis, terutama di bagian pegangan, tutup, dan cerak teko. Selanjutnya saya juga menggunakan mirror modifier, di mana saya membuatnya setengah badan dulu, lalu dicerminkan untuk mendapatkan bentuk simetris dari tekonya. Saya juga modify itu
untuk memberikan efek halus pada model, dan juga saya juga menggunakan Solidify untuk memberi ketebalan pada material teko. Untuk shadingnya saya menggunakan Principled BSDF shader dan Subsurface Scattering. Saya juga menggunakan Reflection Fresnel untuk menciptakan pantulan pada permukaan keramiknya. Untuk lighting dan renderingnya saya menggunakan area light, depth of field, dan compositing. Selanjutnya ke model selanjutnya yaitu topi penyihir di mana saya menggunakan base mesh untuk dengan silinder dan plane untuk membentuk dasar topi. Selanjutnya saya menggunakan professional editing untuk membuat bentuk melengkung pada puncak topi. Lalu sculpting mode untuk menambahkan detail organik pada lipatan topi dan curve modifier atas Paris. Paris. Pada saya menggunakan festival destination dan menggunakan map di mana saya menambahkan detail tekstur pada permukaan topi. Saya juga menggunakan gradient atau vertex painting untuk menambahkan efek warna. Selanjutnya kita ke model terakhir di mana model terakhirnya merupakan burger di mana burger ini saya menggunakan base mesh di mana saya membuat UV sphere untuk ban atau rotinya yang saya scale sedikit dengan proportional editing. Untuk PT-nya saya menggunakan silinder dan menambahkan displacement tekstur. Untuk keju dan seladanya saya membuatnya dengan plain atau curve mesh lalu dimodifikasi dengan sculpting. Untuk tomatnya saya menggunakan silinder. Modifier yang saya gunakan adalah subdivision surface, solidify, displacement modifier untuk memberi tekstur pada daging, dan randomize untuk biji wijennya. Shading material saya menggunakan Principled BSDF shader, surface scattering, dan normal map. Untuk lightningnya saya menggunakan area lightning, depth of field, dan compositing. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum 2 Motsim. Jika ada yang kurang mohon diperbaiki. Terima kasih.